Hai semuanya, balik lagi bersama saya Kobom di segmen No Coding No Cry. Oke, di video kali ini kita akan belajar cara membuat section service seperti ini ya teman-teman. Jadi ini masih lanjutan dari seri membuat website untuk menjual jasa tanpa coding sama sekali. Di video-video sebelumnya aku udah sharing cara bikin desain website seperti ini di Figma ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek video sebelumnya kalau ketinggalan. Terus kita udah juga belajar cara membuat header hero ya, header hero yang atas ini. Lalu kita juga udah belajar cara membuat section untuk service-nya ya, untuk service-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat section untuk portofolionya seperti ini. Jadi kira-kira desainnya seperti ini dan kita akan develop desain ini ke dalam live website di Elementor dan WordPress ya tanpa coding sama sekali. Langsung saja kita masuk ke dashboard WordPress-nya ya teman-teman. Aku ingatkan lagi kalau teman-teman belum punya hosting untuk bikin website, teman-teman bisa gunakan dari Niagoster. Jadi Niagoster punya produk baru namanya Managed WordPress. Nah, jadi di sini teman-teman bisa punya website berbasis WordPress tanpa harus pusing-pusing mikirin cPanel hosting dan lain-lainnya. Jadi ini produk baru dari Niagoster. Nah, di sini ada 3 paket teman-teman. Ada paket yang beginner, startup dan profesional, dan yang paling diskonnya paling gede itu paket yang startup. Itu teman-teman dapat 3 website ya. Artinya ini bisa diinstal 3 website dan ada gratis domain juga. Kita coba aja cek. Nah, bisa dilihat di sini untuk paket yang 1 tahun itu diskonnya 70% dan ini sudah gratis domain. Jadi kalau kita masukkan nama domain misalkan yokobomdesign.com, cek domain. Lihat di sini harganya jadi 0 ya teman-teman, jadi gratis. Terus tambahkan ke cart. Klik lanjutkan. Dan di sini lihat harganya itu 718 ribuan plus pajak PPN-nya 10%, jadi sekitar 790 ribuan. Nah, teman-teman bisa gunakan kode kupon Yokobom. Di sini dimasukkan Yokobom lalu klik gunakan. Dan lihat di sini harganya jadi berkurang, jadi teman-teman bisa gunakan kode kupon Yokobom untuk mendapatkan tambahan diskon. Terus pilih aja metode pembayarannya dan selesai. Nah, nanti kalau selesai itu teman-teman langsung bisa gunakan WordPress-nya ya. Jadi nggak perlu install lagi di cPanel. So, Managed WordPress ini cocok banget buat teman-teman yang nggak mau repot ngurusin cPanel. Jadi bisa gunakan Managed WordPress ini. Nanti linknya aku tulis di deskripsi di bawah sini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri paketan di Managed WordPress di Niagoster ini. Oke, balik lagi ke dashboard WordPress-nya ya. Teman-teman di sini masuk ke plugin dulu ya. Ke plugin, kemudian teman-teman tambahkan plugin namanya Premium Add-on for Elementor. Sorry, di sini aku klik Add New dulu ya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan Premium Add-on Elementor seperti ini. Lalu install yang ini teman-teman, Premium Add-on for Elementor ya. Nanti diinstal lalu diklik Activate aja. Setelah itu teman-teman masuk ke menu page ya. Nah, di sini teman-teman bisa bikin page baru. Di sini aku nggak akan bikin page baru karena aku udah bikin sebelumnya di sini ya di home. Aku tinggal edit aja, edit with Elementor. Oke, kita masuk ke dashboard Elementornya. Kita scroll dulu ke bawah ya teman-teman. Ini dia section sebelumnya yang udah pernah kita buat di video-video sebelumnya ya. Nah, di sini aku balik ke Figma-nya ya, teman-teman. Lihat di sini ada teks ya, ada teks, kemudian teks judul ini, kemudian di sini ada tab untuk kategori dan di bawahnya ini ada gambar image untuk portofolio kita. Nah, cara buatnya gini teman-teman. Masuk di sini ada icon bintang ya. Ini icon bintang dari Premium Add-on Elementor yang kita install tadi. Kita klik aja. Kemudian teman-teman masuk ke bagian image gallery di sini. Nah, pilih yang ini teman-teman. Pilih yang ini nih, yang nomor 2 ini, diklik insert aja. Oke, ini sudah nge-load.
Nah, kayak gini. Jadi kita akan custom dari sini ya teman-teman. Custom seperti desain yang kita buat ini. Jadi aku copy dulu ini teksnya, portofolio konten ini. Ini fontnya pakai Popin ya. Sorry, ukurannya 36. Aku buat dulu ini premiumnya, ini aku ganti, paste di sini ya. Kemudian stylenya aku pilih tipografinya Popin. Kemudian font size-nya 36 ya. Lalu yang atas ini nggak perlu teksnya, jadi aku delete aja. Klik kanan delete, dan garis ini juga nggak perlu ya. Klik kanan delete. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Terus lihat lagi desainnya di Figma. Di sini tabnya tuh warnanya ungu ya teman-teman. Ungu, aku copy dulu kode warnanya di sini. Lalu di sininya abu-abu ya, grey kayak gini. Jadi kita masukkan aja teman-teman, kita edit nih kategorinya. Jadi teman-teman masuk ke sini dulu, bagian diklik ini dulu ya teman-teman, edit sectionnya ini. Kemudian masuk ke style. Nah, lalu di bagian sini teman-teman masuk ke bagian filter. Oke. Nah, aku mau edit dulu yang tombol yang tab aktif ini teman-teman. Di bagian aktif ini, bagian background colornya kita ganti dulu warnanya jadi ungu. Iya, oke. Setelah itu bagian normal ya, normal tuh yang ini teman-teman. Ya, ini warnanya sudah oke, jadi aku cuma perlu ganti teksnya aja. Teksnya kita ganti jadi hitam kayak gini. Oke, setelah itu kita ganti tipografinya dulu ya teman-teman, jadi Popin. Font family-nya Popin. Lalu ini teksnya agak kebesaran, jadi aku mau kecil kayak gini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita pakai ukurannya 12. Jadi aku balik ke Elementornya, aku tulis di sini 12 ya. Nah, kayak gini kira-kira. Oke, setelah itu kita ke bagian di sini teman-teman, konten ya, bagian konten, bagian grid layoutnya biarin yang event aja. Lalu kolomnya teman-teman bisa setting di sini ya, bisa 2 kolom. Bisa 4 kolom atau bisa 3 kolom ya. Di sini aku pakai 3 kolom aja. Kemudian load more-nya dibiarin kayak gini, ada tombol load more-nya ya. Lalu masuk ke bagian kategori dulu. Nah, kategori di sini kita bisa tulis nih kategorinya. Di sini kan di desainnya aku tulis kategori konten Instagram, konten Facebook ya. Nah, jadi aku copy aja ini dari sini, konten Instagram. Aku masukkan di sini ya, konten Instagram, lalu di sini ada konten Facebook. Ini maksudnya adalah kategori portofolio ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa edit nanti berdasarkan portofolio yang pengen dibikin teman-teman. Oke, misalkan konten Instagram, Facebook, sama Twitter. Lalu di bagian sini image atau video ini, nah baru dimasukkan di sini teman-teman. Image-nya ini kita ganti. Oke, di sini aku gunakan image yang udah aku upload ya. Nanti teman-teman bisa langsung upload lewat komputernya masing-masing. Di sini tinggal diklik aja. Nah, ini aku udah upload beberapa, jadi aku tinggal pakai aja. Misalkan aku mau gunakan yang ini pertama. Oke. Lalu di sini bagian title-nya bisa diganti ya. Ini title-nya bisa diganti. Ini aku biarin aja. Yang paling penting di bagian kategori ya. Misalkan di sini aku isi konten Facebook kayak gini ya. Jadi kategorinya nanti ini masuk di konten Facebook. Oke, lalu kita upload lagi image yang lainnya ya. Di sini aku mau pakai yang ini. Kemudian yang paling penting di sini teman-teman, title-nya bisa kalian masukkan di sini. Lalu sebenarnya bisa masukkan URL juga. Misalkan kalian mau nge-link gambar ini kemana, nah kalian bisa masukkan linknya tuh di sini ya, link URL-nya. Nah, yang paling penting diganti adalah bagian kategori ya. Oke, kita ganti dulu, misalkan ini konten Facebook juga. Kemudian yang ini kita ganti lagi image-nya. Aku masukkan image yang ini. Oke, aku ganti langsung bagian kategori ya. Tadi Facebook udah 2, kita ganti Instagram. Instagram. Oke, selanjutnya ini juga kita masukkan lagi. Yang di media library, insert media, lalu di bagian title-nya kalian bisa ganti ya. Di sini kategorinya aku ganti aja jadi konten Instagram lagi. Oke,
Oke, sudah 4 dan kita perlu masukkan 2 lagi untuk konten Twitter ya. Sebenarnya nanti teman-teman bisa masukkan banyak ya. Cuman di sini aku mau tunjukin aja sekitar 6 aja. Jadi ini aku ganti konten Instagram lagi. Instagram kedua kita ganti yang Twitter. Lalu yang ini kita ganti gambarnya dulu. Insert media. Kemudian yang paling penting bagian kategori ya, ingat kategori Twitter dan yang ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Jadi yang 3 ini aku mau hapus. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 6 kayak gini. Selanjutnya masuk ke bagian display option ini, teman-teman. Nah, di sini bisa dipilih stylenya. Ini kalau didekatkan mouse-nya, jadi efeknya seperti ini ya. Nah, ini bisa diganti di sini style 1. Oke, style 1 dia lihat di sini ada judulnya ya. Nah, aku nggak pengen, aku mau pakai style yang 2 aja. Jadi dia clear kayak gini, begitu mouse didekatkan baru judulnya keluar. Oke, ini sudah cukup. Iconnya bisa kalian ganti di sini, tapi aku nggak mau ganti dulu, biarin ini aja. Lalu di bagian like box-nya ini ya teman-teman, pilih yang Elementor aja. Oke, sudah. Selanjutnya kita perlu edit tombol load more-nya ini supaya konsisten ya tombolnya. Jadi aku mau pakai warna ungu di sini teman-teman. Aku mau ambil ungu dari ini ya, ungu dari filter ini. Jadi aku copy dulu hexanya dari sini, lalu aku masuk ke load more-nya lagi. Nah, di sini. Oke, terus aktifnya juga. Nah, oke, kira-kira kayak gini. Tipografinya kita ganti dulu, font size-nya 12 saja, dan di sini popin. Oke, sudah. Nah, lihat tampilannya sudah ya sesuai dengan desain kita ya, desain yang kita buat. Oke, di sini aku kasih ruang dikit karena ini terlalu mepet ya teks sama bawahnya ini. Jadi aku mau kasih ruang dikit di sini. Aku mau turunin ini aja. Edit ini lalu masuk ke advance. Nah, bagian marginnya kita unlink dulu. Bagian topnya kita kasih sekitar 20, 30 aja. Lalu klik update teman-teman. Nah, kita akan preview. Jadi hasilnya seperti apa? Oke, kita klik tombol preview. Kita scroll ke bawah. Dan tuh lihat hasilnya. Gampang ya teman-teman. Nah, kalau kita klik, lihat di sini. Nah, dia akan memperbesar seperti ini. Terus kita bisa klik selanjutnya juga di sini, ya. Yes, asik banget ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol load more. Fungsinya itu nanti kalau misalkan teman-teman punya banyak image ya di portofolio ini, nanti ketika di load more ini dia akan muncul gitu. Jadi nggak langsung muncul semuanya. Itu hubungannya nanti akan lebih mempercepat proses loading ya. Jadi kalau banyak gambar itu kan loadingnya jadi lama. Nah, dengan load more ini dia ditampilkan beberapa dulu. Nanti kalau misalkan user mau lihat lebih banyak, tinggal klik load more. Nah, di sini bisa lihat ada tab ini ya, kategori. Kita bisa klik tuh. Jadi hanya konten Instagram aja yang ditampilkan. Konten di kategori konten Instagram aja ditampilkan. Nah, ini konten Facebook, jadi portofolio yang di kategori konten Facebook aja yang akan ditampilkan. Nah, kalian bisa bikin banyak kategori di sini ya. Caranya tinggal diklik di sini, di edit ini, lalu di bagian kategori ya, kategori teman-teman bisa isikan di sini, tinggal di duplikat aja. Lalu misalkan di sini ada konten blog ya, tinggal ditulis saja. Oke, seperti itu caranya teman-teman. Lalu jangan lupa diklik update. Nah, terakhir kita tambahkan animasinya dulu ya, animasi munculnya. Oke, aku mau sesuaikan dengan yang di atas-atasnya ya. Jadi ketika dia nge-reload pertama itu animasinya fade in down kayak gini ya. Jadi aku mau beri juga di sini ya, masuk ke edit sectionnya, lalu klik advance, kemudian masuk ke motion effect, dan di bagian intrats-nya ini pilih yang fade in down. Iya, seperti ini. Jangan lupa klik update. Kita lihat lagi previewnya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, lihat. Jadi animasinya fade in down gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi cara membuat section portfolio. Gimana menurut teman-teman? Gampang nggak?
Oke, itu aja video kali ini. Semoga penjelasanku mudah dipahami ya teman-teman. Dan silahkan dipraktekkan langsung video kali ini. Nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa bantu. Oke deh, itu aja. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.